Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Bertemu lagi dengan Ibu Jessi pada mata kuliah metodologi penelitian. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi teknik sampling. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, apa kabar kalian semua? Ibu harap semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK kali ini, mahasiswa mampu menentukan populasi, sampel, dan teknik sampling dalam penelitian pendidikan. Untuk indikatornya, mahasiswa mampu menentukan populasi, sampel, dan teknik sampling dalam penelitian berdasarkan permasalahan yang dikaji. Kemampuan yang diharapkan, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang populasi, sampel, dan teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Pengertian, apa itu sampel? Sampel itu merupakan bagian dari suatu populasi penelitian yang akan digunakan untuk menjawab hasil dari suatu penelitian. Sampel juga diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Nah, apa itu teknik pengambilan? Teknik pengambilan itu merupakan cara atau metode yang digunakan dalam mengambil sampel tersebut. Apa itu teknik sampling? Teknik sampling itu sering disebut dengan teknik pengambilan sampel. Itu merupakan suatu cara atau teknik yang digunakan dalam menentukan sampel penelitian. Baik, pada teknik sampling terdapat teknik pengumpulan data yang dalam teknik sampling itu terbagi menjadi 3, yaitu bisa melalui percobaan, bisa melalui survei, bisa juga melalui observasi atau pengamatan. Yang berikut populasi dan sampel. Populasi ini merupakan keseluruhan elemen atau himpunan semua objek yang menjadi unsur yang akan diteliti oleh peneliti. Misalnya pada gambar di samping. Nah, jika populasi yang diambil sebagian, maka dinamakan sampel atau pada gambar yang di bagian bawah. Sampel ini merupakan himpunan dari bagian dari populasi. Dengan kata lain, tidak akan ada sampel jika tidak ada populasi. Alasan pengambilan sampel, yang pertama, sumber daya terbatas. Yang kedua, waktu penelitian yang tersedia itu terbatas. Dan yang ketiga itu pengamatan yang kadang bersifat merusak. Kesalahan sampling dan non-sampling. Pada kesalahan sampling itu disebabkan karena adanya pemeriksaan yang tidak lengkap. Yang kedua itu terbatas jumlah sampel dalam penelitian. Sedangkan kesalahan non-sampling itu disebabkan yang pertama, populasi tidak diidentifikasi semestinya. Yang kedua, populasi yang menyimpang dari populasi yang seharusnya dipelajari. Yang ketiga, angket yang tidak memenuhi standar validasi. Dan yang keempat, istilah yang tidak tepat. Teknik pengambilan sampling. Pada teknik pengambilan sampling ini terdapat 2 macam. Yang pertama itu probability sampling. Nah, probability sampling ini merupakan setiap unsur yang ada dalam
populasi diberi kesempatan atau peluang yang sama untuk bisa diambil atau dipilih sebagai sampel. Artinya antara si A dan si B mempunyai peluang untuk dipilih. Terdapat modal atau jenis lain dari probability sampling. Itu yang pertama, pengambilan sampel secara acak sederhana atau simple random sampling. Nah, jenis ini melakukan pengambilan sampel secara acak melalui cara yang sederhana seperti pengundian atau menggunakan pendekatan bilangan acak. Yang kedua itu pengambilan sampel acak sistematis. Nah, pengambilan sampel pada teknik ini menetapkan sampel awal secara acak, kemudian sampel selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Yang ketiga itu pengambilan sampel acak berstrata. Nah, teknik pengambilan sampel ini melakukan penentuan sampel penelitian dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan tertentu seperti tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Yang keempat itu pengambilan sampel acak area atau wilayah. Teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasar kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Baik, yang kedua itu non-probability sampling. Non-probability sampling ini merupakan setiap unsur yang ada dalam populasi tidak diberi kesempatan atau peluang yang sama untuk bisa diambil atau dipilih sebagai sampel. Misalnya dalam penelitian yang diteliti atau dipilih hanya si A, berarti hanya si A, ataupun hanya si B, berarti hanya si B. Terdapat model atau jenis lain dari non-probability sampling, yaitu yang pertama purposive sampling. Ini merupakan teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan penelitian mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, dan dianggap dapat mewakili suatu populasi. Yang kedua itu snowball sampling. Ini biasa dikenal dengan teknik pengambilan sampel bola salju. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya. Yang ketiga, teknik accidental sampling. Nah, ini mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemukan pada saat itu. Dan yang terakhir itu Quotus sampling. Itu teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan menentukan kuoto atau jumlah dari sampel penelitian terlebih dahulu. Perbedaan probability sampling dan non-probability sampling. Pada probability sampling itu, yang pertama itu menggunakan formula untuk menentukan sampel. Yang kedua, akurat menggambarkan populasi. Yang ketiga, generalisasi. Yang keempat, sampel representatif. Yang kelima, menggunakan konsep peluang. Yang keenam itu analisis inferensi. Nah, sedangkan non-probability sampling yang pertama tidak menggunakan formula atau rumus untuk menentukan sampel. Yang kedua, tidak akurat menggambarkan populasi. Yang ketiga, tidak generalisasi. Yang keempat, sampel tidak representatif. Yang kelima, analisis deskriptif. Kapan peneliti sebaiknya mengambil sampel secara acak dan tidak acak?
Nah, kalau secara acak itu peneliti akan melakukan representatif atau melakukan generalisasi terhadap populasi. Sedangkan secara tidak acak itu peneliti tidak bermaksud melakukan representatif terhadap populasi atau jumlah populasi tidak diketahui pasti. Baik, sebelum kita mengakhiri, ada tugas buat kalian. Yang pertama, cara mengambil sampel pada peneliti dengan mengelompokkan sampel berdasarkan strata pendidikan menjadi rendah, menengah, dan tinggi disebut cara apa? Yang kedua, jelaskan tujuan pengambilan sampel bagi peneliti. Yang ketiga, sebutkan secara berturut-turut tentang tahapan umum dalam pengambilan sampel. Yang keempat itu, sebutkan 8 modal atau jenis pengambilan sampel. Dan yang kelima, buatlah minimal 2 contoh pengambilan sampel dengan 3 metode. Baik, ada kata bijak sebelum mengakhiri, yaitu keberhasilan bukan milik orang pintar, tapi milik mereka yang senantiasa berusaha. Itu saya ambil dari almarhum Eyang B.J. Habibie. Jadi untuk sukses atau berhasil itu butuh usaha. Terima kasih, semoga materinya bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses dan berhasil.